Haleluya. Shalom. Yesus sudah naik ke surga. Hari ini kami rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya jujur firman ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu firman Tuhan. Para murid Yesus merasa takut dan khawatir tentang keadaan mereka saat itu. Mereka khawatir karena Yesus telah bangkit dari kematian dan sekaligus bicara tentang akan pergi ke surga. Di depan mata mereka, Yesus disiksa dan disalibkan. Mereka berpikir bahwa mereka juga akan disiksa oleh orang yang sama. Dan itulah sebabnya mereka bertanya kepada Yesus, kapan ia akan memulihkan kerajaannya kembali kepada umat Israel, sehingga mereka dapat menjadi raja dan berkuasa atas musuh-musuh mereka, supaya mereka nggak khawatir lagi, nggak takut lagi. Karena Yesus sudah jadi raja, segala raja, mereka sudah jadilah pemimpinnya dan parlemennya. Tapi pikiran mereka beda dari pikiran Yesus. Karena itu Yesus jawab mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka kaget karena Yesus nggak bicara tentang hidup ini lagi, hanya berkuasa. Sebab itu mereka penuh hatinya khawatir. Mereka tunggu lewat perintah Yesus. Yesus perintahkan mereka, jangan pergi manapun, tunggu di Yerusalem, tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima kuasa. Karena mereka sudah penuh dengan khawatir dan takut, mereka kumpul, nggak pergi mana-mana, kumpul di Yerusalem. Itu setelah 40 hari setelah kebangkitan, Yesus meninggalkan umatnya dan kembali ke surga. Mereka dipenuhi rasa takut karena Yesus telah meninggalkan mereka pergi ke surga. Dengan rasa takut mereka, orang-orang berkumpul di Yerusalem menantikan janji Yesus kepada mereka. Karena Yesus telah berjanji mereka akan mengirimkan penghibur, dan semua harapan adalah menerima penghibur itu. Karena mereka gak punya kuasa lagi. Tapi Yesus sudah katakan awalnya dari Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Mereka pikiran Yesus bisa datang kembali seperti dia pergi ke surga, dia datang kembali. Mereka nunggu dia di Yerusalem. Saat mereka menunggu dengan penuh ketakutan, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Hanya mereka yang taat yang menerima Roh Kudus
Karena banyak orang ikut Yesus, hanya yang taat dalam perintah Yesus tunggu di Yerusalem. Hanya berapa orang yang tunggu di situ, mereka menerima Roh Kudus. Murid-murid yang lain gak tinggal di situ, mereka gak menerima sama seperti mereka. Setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka diberi kuasa. Mereka keluar dari kesembunyian mereka. Mereka bisa berani pergi mana-mana bicara tentang Yesus. Tidak takut lagi. Mereka bisa berani untuk bicara tentang Yesus. Saat itu apa terjadi? Mereka rasa takut mereka sudah hilang. Mereka nggak takut lagi. Yang kedua, mereka nggak betul terjemahan lagi. Karena semua orang dengar mereka lewat bahasanya. Mungkin orang Indonesia dengarkan dengan bahasa Indonesia. Orang Cina dengan lewat Cina. Itu mujizat yang terbesar. Mereka nggak butuh terjemahan. Karena Roh Kudus terjemahan perkataan mereka. Dengan semua bodong-bodong mereka dengarkan mereka. Dan mereka berani untuk pergi mana-mana untuk mau beritakan Injil bagi mereka. Sekarang murid-murid Yesus berani karena mereka telah menerima kuasa. Kuasa itu sudah punya kekuatan mereka. Mereka bisa lakukan apa dia lakukan dengan keberanian. Bukan ketakut lagi. Semua takut mereka sudah hilang karena Roh Kudus sudah turun atas mereka. Kuasa ini akan memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya penuhnya sebelumnya. Kita menjadi kuasa, punya kuasa untuk misi dimanapun, untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil ke ujung bumi, dimanapun kita bisa beritakan Injil ke mana-mana lewat kuasa ini. Karena Roh Kudus dia sudah masuk dalam orang percaya. Orang percaya itu bisa berani untuk mau jadi saksi Yesus. Dan saat kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, dia memenuhi kita dengan kuasanya. Jika kita serahkan hidup kita kepada Roh Kudus, dia penuhi kita dengan kuasanya. Tapi jika kita nggak serahkan kita kepada Roh Kudus, kita keras kepala, Roh Kudus nggak bisa gerak untuk mau menemui kita. Jika kita mau menemui dengan Roh Kudus, harus kita taat kepada Roh Kudus, taat kepada Tuhan. Itu memungkinkan kita untuk menjalani hidup kita seperti orang percaya yang melayani Tuhan secara efektif. Kuasa ini tidak bergantung kepada kemampuan kita, kekuatan kita atau sumber daya kita. Tapi kuasa ini sebelumnya bergantung pada Tuhan yang kuasanya yang tidak terbatas. Hanya ketika kita menaati Tuhan. Kalau kita taati Tuhan, dia kirim kuasanya. Seperti Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami akan saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Orang mentaati Tuhan, dia beritakan kuasa Roh Kudusnya. Jadi apa sebenarnya
yang membuat Anda merasa cemas dan takut. Kenapa buat kamu cemas dan takut? Apa yang kamu buat kamu merasa sendirian? Apa yang membuat kamu merasa tidak berdaya? Mungkin ada godaan yang membuat kamu berjuang dan kamu yakin tidak akan pernah menang. Percayalah, kalau Roh Kudus penuhi dalam hidupmu, pasti kamu pasti menang. Karena mereka hilang ketakutannya ketika Roh Kudus turun atas mereka. Hari ini, kamu dengarkan firman ini, kamu taat kepada Tuhan dan menerima Roh Kudus dalam hatimu, kamu pasti punya kuasa atas segala apapun. Anda perlu membela Kristus dan taat seperti mereka taat dan menerima kuasa. Demikian juga Anda akan menerima kuasa untuk mengatasi segala sesuatu ketika Roh Kudus telah di atas Anda. Karena kuasa orang percaya ada dalam Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus berdiam dalam dia berkuasa. Tidak Roh Kudus tidak kuasa. Harus kita menerima Roh Kudus. Kuat dalam Roh Kudus. Supaya kita bisa berkuasa. Dalam Efesus 4 ayat 30 bilang, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan Roh Kudus. Dia jelas itu, kalau kita sudah menduka Roh Kudus atau pandang Roh Kudus dalam hidup kita, itu nggak bisa gerak lagi. Begitu kita bisa rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir seperti mereka sebelumnya. Mungkin Anda belum melihat kuasa ini bekerja dalam diri Anda. Inilah saatnya untuk membangkitkan Roh Kudus. Mulai hari ini bangkit Roh Kudus dalam hidupmu supaya kamu bisa berkuasa. Karena kuasa Roh Kudus, dia buat kami kuasa untuk mengatasi segala masalah apapun, segala situasi apapun, segala ketakutan dan kekhawatiran harus hilang ketika Roh Kudus penuhi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Jadi remah dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kuduskanlah hidup kami untuk memenuhi oleh Roh Kudus supaya kami bisa berkuasa atas segala apapun. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.